kalau kayak gini aku usaha aja air galon, untung terus. Kemarin udah bilang mending beli daripada situ. Enggak, kalau ini untung kok, mendingan dagang kok. Ya udah dagang gitu. Oke, jadi untuk cara baku per unitnya ditambahin dulu 5.180 ditambah 1.000, kemudian dikalikan target penjualan, ya. Biaya bahan baku per unit dikali dengan target penjualan. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung itu harga upah per unitnya 1.000 dikali target penjualan. Nice ya. Oke, sudah ketemu, Bu? Bahan langsung itu adalah biaya bahan baku per unit. Nih, ini nanti masuk di biaya tenaga kerja langsung. Nih, biaya tenaga kerja langsung atau upah per unit 1.000. Iya, kali penjualan 1.800. Jadi 7.000 kali 1.800. Itu nilai omset, ya. Dan laba kotornya berarti nilai omset tadi nilainya berapa dikurangi laba kotor, dikurangi biaya bahan langsung dengan biaya tenaga kerja langsung. Kalau buat kita di rumah sebenarnya bisa pakai itu ya. Iya, Bisa sih. iya yang dia punya posternya yang terakhir sih kemarin 6 juta 6 juta di rumah. di rumah untuk bisa dijual setengah teh. Enggak untuk yang konsumsi sendiri Kalau sendiri itu harganya hanya 2 juta. 2 juta. Ya. Udah lengkap itu. Gunung, maka ada biaya bahan baku langsung, ya. Oke. Dan untungnya berapa, gitu ya. Oh, di sini udah benar. Ah, di sini aja. Oke. 9324. Jadi 12.600.000 ini adalah 7.000 kali 1.800, sehingga nilainya 12.600.000. Biaya bahan langsung ini adalah 5.180 dikali 1.800. Oke, nilainya 9.324.000. Biaya tenaga kerja langsung itu 1.000 dikali 1.800 muncul 1.800.000. Laba kotor adalah 12.600 dikurang 9.324 dikurang 18 sehingga dapat 1476. Oke. Biaya tidak langsung adalah biaya operasional 500.000. Ini adalah listrik dan segala macamnya, ya, tempat.
Kemudian biaya penyusutan ini adalah biaya alat-alatnya tadi, ya. Sehingga total kita keluarin sebulan 1 juta. Maka di sini semua nilainya 1 juta. Sehingga di bulan pertama untung 476.000. Nah, BEP-nya adalah ibu-ibu atau bapak ibu sekalian, kalau mau usaha minimal 60 galon sehari, supaya sebulan 30 hari buka terus ya. Sebulan 30 hari buka terus, baru Anda bisa dapat titik impas ya, karena untungnya cuma 500.000. Oke, dalam waktu sebulan ya. Jadi kalau di bawah 60 galon per hari ya, Bapak Ibu mesti berpikir ulang ya. Jadi tes pasar dulu sampai seberapa jauh demand tuh bahasa permintaan di pasar sekitar lingkungan itu besar atau kecil gitu ya, sehingga bisa memperoleh manfaat. Oke. Nah, harapannya adalah dengan melihat angka ini, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan selain dari profit ya, memperoleh manfaat juga dalam mendapatkan air sehat ya, karena Bapak Ibu nggak perlu beli air minum lagi karena bisa diproduksi sendiri dan itu sehat ya, sehat karena pH-nya normal 7 dan kandungan logamnya TDS antara 0 sampai 2 ya, sehingga tubuh nggak terlalu banyak logam di dalam ya. Bayangin kalau ada logam di dalam terlalu banyak 0 ya. sampai 0,2 Oh, 0,02. 0 sampai 0,2. Oke. Baik, terima kasih. Nah, sebagai penutup kita akan survei lagi ya, sampai di mana pemahaman Bapak Ibu sekalian terhadap materi yang kita sampaikan. Silahkan tadi di masuk ulang, login ulang di grup yang sudah disampaikan oleh Pak Surip di grup ya. Jadi silahkan ketik linknya, kemudian jawab sesuai pemahaman Bapak dan Ibu antara 1 sampai 5. Oke, setelah itu dikirim dan nanti hasilnya akan Pak Sulis berikan di grup sebagai kenang-kenangan ya, bahwa teman-teman sudah mencapai pemahaman di tingkat tersebut. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Tidak ada? Silahkan dikerjakan dalam waktu 2-3 menit ke depan. Silahkan. Woi, sudah 5 orang. Woi, lanjut. Sudah 5 orang, silakan. Yang lainnya, yang ada linknya di grup, silakan klik lagi linknya grup. Yang kedua, langsung link yang kedua grup. Ya, lanjut terus. Ayo Bu Yeti. Udah 8. 9. Lanjut. Ada 11. 11, oke. Minimal 2 atau 3 orang lagi. Ya, waktu tinggal 10 detik, cepat. 12. Wih, ada yang masuk dari seluruh Indonesia, ada 785. Oke. Sudah komplit Pak Sulis? Tinggal 3 lagi ada teman-teman yang belum? 3 lagi nggak ada? Oke, kita tutup ya. Kita tutup ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini training kita hari ini. Sampai berjumpa kembali. Ya, kita serahkan untuk acara berikutnya. Terima kasih. Salam. Jos.
Baik, terima kasih kelompok 1. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa OVO-nya bayar ke Mbak Ina. Kelompok 1 ya, biar nggak ditagih. Ingat Mbak Ina sekarang wajahnya sudah seperti OVO aja. Bukan cashless, hopeless saya ngeliat dia. Baik, teman-teman silahkan diselesaikan form feedbacknya untuk kelompok 1. Oke, selamat. Lalu muncul angka biaya langsung, biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung, ya. Nah itu yang penjelasan itu mungkin yang agak nanti di lapangan secara ini harus didampingin, karena mungkin saja ya orang suka malas kali untuk hitung-hitungan gitu ya. Pokoknya biasanya kalau ibu-ibu itu adalah saya jual nasi goreng omsetnya 3 juta, omsetnya 3 juta gitu ya, dia mesti belanja sekitar 1 juta atau 1,5. Udah, itu aja. Ya, dia nggak mikir upah tenaga kerjanya berapa, nasinya berapa, itunya berapa. Biasanya nggak ini. Pokoknya untungnya kalau nggak 50%, 100%. Nah, kalau saya belanja 1,5, berarti saya harus dapat 3 juta omsetnya. Biasanya otaknya cuma begitu doang, ya. Jadi kita mesti ngajarin mendetailkan angka 1,5 itu dari mana, sehingga nilai omset 3 juta itu ditentukan dari mana, gitu, ya. Karena biasanya umumnya pokoknya gue belanja 1,5, ya berarti untung gue mesti 3 juta, gitu. 3 juta kali omset nasi gorengnya ada berapa, gitu. Nasi gorengnya mesti dijual berapa, gitu. Kasih Pak. Minta alamatnya ntar aku mau coba. Saya plus dong Bapak ini. 1 bulan itu kan. Satu lagi perwakilan perempuan kelompok 1. Ada Burita doang ya? Burita, Bu Lina, Bu Nila. Bu Lina lagi keluar. Kita rasain kalau memang cocok. Oh, tinggal Bu Rita. Pengalaman membawakan Dua kursi. Enggak baca dunia akhirat aja. Iya. Kan itu Sugiharto. Yuk. Apa sih tadi? Fokus deh. Persiapannya gimana itu? Pengalaman membawakan Penjualan dan singkat padat. Oh, singkat padat. Oke. Pengalaman untuk mentrainer ya istilahnya di sini ya, untuk sesi pertama tadi. Kesiapan kita sebenarnya karena kolaborasi antara bapak-bapak dan ibu-ibunya semuanya bisa secara apa ya, kalau dibilang itu dadakan juga sih sebenarnya, tapi karena mereka juga udah kita anggap sebagai coach yang pelatih-pelatih yang sudah terlatih, jadinya kita bisa saling menutupi kekurangan-kekurangan kita masing-masing. Nah, jadi nyantai sih sebenarnya. Jadi untuk kesiapan kita itu kita karena dari kemarin sudah disampaikan juga primaterinya sama Pak Yudi, jadi kita untuk flashbacknya kita udah dapet, kayaknya nggak terlalu tegang sama wow gitu, jadinya ya asik-asik aja. Iya, makasih. Iya. Terima kasih, kita kasih aplaus sekali lagi untuk Burita dan kelompok 1. Just, sekarang waktunya teman-teman berbagi berdasarkan pengalaman menjadi peserta, merasakan kawan kita kelompok 1 membawakan sesinya. Apa tanggapan dan masukan teman-teman? Ada perwakilan 1 perempuan dan 1 laki-laki. Sebelum kita break. Ini, Miss Ovo bersuara dong, Miss Ovo. Berdiri ya teman-teman. Sudah berdiri kan? Celentang. Ini buat Celentang. memenangkan Oh, buat iya. kamera. Ya, Harus sini. selamat pagi Bapak dan Ibu. Menurutku di kelompok pertama keren. Karena apa? Karena di
jarang sekali Bapak dan Ibu mengenal namanya aplikasi Mentimeters ya. Itu biasanya bagi saran nih Pak, baiknya dikasih pengantar dulu apakah Bapak dan Ibu sudah mengenal apa itu Mentimeter seperti itu kan. Kemudian untuk persiapannya oke banget gitu karena dia ada pre-test dan post-testnya. Kemudian ini merupakan unik juga bahwa ada fasilitator di teman-teman disabilitas gitu kan, bahwa perkenalkan bahwa tidak hanya teman non disabilitas saja, teman disabilitas saja yang bisa menjadi trainer, tapi penyandang disabilitasnya itu bisa menjadi trainer gitu. Itu poin penting. Kemudian bahwa sampaikan bahwa tidak terlepas dari aksesibilitas ya Pak, bahwa misalnya peralatan itu tidak terlalu tinggi, jadi bagaimana ketika Bu Lina menjadi trainer bahwa dia bisa berperan langsung menguasai panggung seperti itu. Kerja timnya masih perlu ditingkatkan karena ada beberapa tim yang masih terlihat pasif. Menurutku seperti Bu Nila, mohon maaf ya Bu Nila pasif sekali seperti itu, yang hanya memberikan kertas itu udah itu diem. Iya. Kan maksimal 3. Iya ya, cuma maksudku lebih terlihat ada koordinasinya seperti itu. Padahal jadi tadi yang terlihat Pak Indro dan siapa si Pak Sulis gitu. Sebenarnya ini teman-teman juga Udah bagi tugas itu oh gitu. Saya sudah lupa. Kerja sama kurang. Jadi Ibu nggak hadir waktu rapatnya. teman-teman tuh panitia, trainernya yang itu, sedangkan Podcast lagi kita di podcast. nggak apa-apa itu jadi Ibu nggak hadir. iya masuk kan maksudku gitu Ya, kan. betul. Nah, gitu sih Pak. Makasih. Laki-laki berdasarkan pengalaman siapa? Mas Max? Oke, Mas Max, silakan Mas Max. Ya, terima kasih banyak. Pertama dari kelompok 1 itu, pertama saya ada plus minusnya sih memang ya. Kalau untungnya sih tadi memang persiapannya sudah sangat cukup luar biasa gitu ya, perlengkapannya udah lengkap. Terus juga, tapi minimeternya juga udah bagus lah ya, itu idenya bagus. Nah, dari Bu Lina waktu itu kan saya pernah juga melihat penampilannya ya sebelumnya. Di pertandingan pertama suaranya tidak gugup dan suaranya udah lebih bagus, cuman interaktif ketika disabilitas menggunakan kursi roda dan sebagainya, itu jalannya tuh harusnya lebih menarik sih saya pikir gitu. Jadi nggak kaku diem di satu titik sudut gitu, supaya menunjukkan bahwa disabilitas juga mampu gitu kan. Itu menjadi hal yang luar biasa banget gitu. Mungkin bisa Bu Lina nanti bisa lihat-lihat di YouTube model-model yang trainer-trainer yang menggunakan kursi roda gitu. Itu karena menarik banget kalau trainer seorang menggunakan kursi roda, itu kelebihan Bu Lina. Terus kalau tadi untuk koordinasinya sih, kalau untuk misalnya membangun audiensnya, auranya masih kurang ya. Untuk auranya masih kurang, audiensnya jadi kurang partisipasi, kurang melibatkan semua peserta walaupun tadi ada tugas gitu kan. Nah tapi kita kurang dilibatkan, jadi juga kurang semangat gitu sih. Itu aja sih, mas banyak. Terima kasih Mas Max, kita Yes, terima kasih. Baik, sekali lagi training untuk ibu-ibu di desa atau di daerah urban, pinggiran perkotaan. Itu aktivitasnya memang harus kita pikirkan. Aktivitas apa yang sekiranya membuat mereka dapat sesuatu daripada sekedar kita menyampaikan. Kalau di kelompok 1 tadi aktivitasnya membuat merencanakan penjualan biaya. Dan memang ini sebaiknya kalau untuk HPP dipisah sesi sendiri HPP, sesi rencana penjualan sesi sendiri. Jadi ada waktu porsi yang cukup mereka untuk tahu gimana sih cara menghitung bahan per satu produk, per satu upah per satu unit berapa, akan lebih bertahap lah. Cuman ini kan kasusnya sedikit berbeda karena HPP itu ada di modus sebelumnya. Tapi nggak apa-apa,
saran saya kalau memang ada sesi ini, ada HPP dulu, dipisah, dibuat terpisah kan lebih tidak kayak dikejar satpol pp kan mau ngebawainnya jadinya. Satu sisi gimana caranya ibu-ibu ini bisa pahamnya langsung tidak langsung, bisa membedakan dan bisa tahu caranya menghitung HPP 1 bulan. Satu sisi dikejar tayang harus latihan menghitung laba rugi, perkiraan laba rugi, jadinya kayak dikejar satpol pp. Tapi nggak apa-apa. Overall persiapannya mantap. Saya suka, bukan saya suka. Itu sesuatu yang memang harus kita lakukan sebagai trainer. Kalau saya punya prinsip, peserta tahunya belajarnya menyenangkan. Kita sebagai trainer yang harus menyiapkan skenario belajarnya itu supaya enak. Jadi kalau kita lemas itu memang sudah sewajarnya. Yang penting peserta puas belajarnya. Itu selalu saya pegang. Bapak lemas, saya saya puas gitu nggak ya? Memang itu ya teman-teman, sekali lagi ini tentang peserta, bukan tentang kita. Karena ini tentang peserta, kita mesti mikir gimana caranya ini peserta bisa terlibat, bisa beraktivitas langsung, bisa dapat pembelajaran. Karena mereka mendengar, mereka akan cepat lupa. Orang yang kita belajar secara interaktif sekalipun, menurut riset itu dalam durasi 1 minggu sudah tinggal 25% kalau tidak dilakukan. Apalagi yang hanya dia duduk manis mendengarkan celotehan kita, akan semakin cepat informasinya berlalu begitu saja. Makanya mesti engage, mesti melibatkan peserta dan flow-nya memang harus kita pikirkan. Alurnya biar enak, kayak nonton film. Film kan pertama tidak terlalu bikin orang penasaran kan, makin lama bikin penasaran. Sama kayak training pun jangan langsung memulai dari yang berat-berat, yang ya dibuat seperti alur yang enak lah. Kita kan nggak tahu kalau film itu dibikin jungkir balik dan biayanya habis berapa, kita tahunya nonton enak aja. Sama training kita juga mesti begitu kalau teman-teman pengen menjadi trainer yang berbeda dengan yang lain. Karena seperti yang hari pertama saya bilang, pendamping trainer itu sudah kayak tahu bulat sekarang, dadakan dan muncul tiap tahun. Maka yang akan membedakan kita, value kita dengan yang lain, komitmen kita untuk menyiapkan yang terbaik untuk peserta. Itu sih kalau yang perlu ditingkatkan dari kelompok ini paling itu. Kalau kemarin yang saya latihan ini dipindah, jangan di sini lagi. Ini nih peralatan. Nah ini diganti ditambah dengan biaya penyusutan. Masukin penyusutan baru di sini. Jadi mesti kita perhatikan secara detail gitu. Jadi ini kan jelas ya, langsung tidak langsung. Oh yang langsung peralatan nggak ada, berubah jadi biaya penyusutan. Prosesnya itu mereka nangkap semua secara visual. Makanya training buat saya seni, dan training kita juga bisa menjadi desainer training dengan memperhatikan flow belajarnya yang enak. Dan bahkan kalau saya pribadi selalu bikin target buat saya pribadi, gimana caranya orang belajar nggak mereka sadarin. Justru saya punya cita-cita kayak gitu, dan saya rasa itu akan sangat membantu teman-teman. Terima kasih kelompok 1, Pak Sulis, kemudian Bu Gita, Bu Rita kok Gita, Pak Indro dan Bu Lina. Bu Lina juga bisa, jangan khawatir, dan Bu Nila, Bu Lina, Bu Nila, benar ya? Sekali lagi aplaus untuk kelompok 1. Nah, feedbacknya dikumpulkan, dan kita serahkan ke kelompok 1. Yang akan menyerahkan adalah kelompok 4. Kelompok 1 boleh berdiri sebelah sini, kelompok 4 boleh di sebelah sini. Kita abadikan penyerahan. Siapa lagi? Sudah? Kamera 1, 2, 3. Oke. Belum. Baru video. Oke, video